Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan juga Kang Yahid ya di obrolan santai. Dan insya Allah di kesempatan hari ini kita kembali akan ngobrol santai ya. Ya. Seperti di video-video yang lalu. Silakan, biasalah sumber permasalahan adanya di Kang Yahid ya. Jadi saya mau ngobrol ya tentang apa yang belum saya tahu. Karena kan banyak ya, saya pengen tahu aja gitu kan, dari segala hal, dari segi ibadah, dari segi politik, dari segi usaha gitu kan. Intinya segini, saya tuh pengen nanya tentang kemakrifatan ibadah. Jadi ciri-cirinya orang makrifat seperti apa? Ya kalau makrifat sih sebenarnya secara kasat mata kan susah atau ya menurut pengetahuan saya, karena memang makrifat itu kan bagian hati ya. Artinya makrifat itu kan mengetahui hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti bisa melihat Allah gitu kan. Tapi ya untuk ciri-cirinya kan ya sebenarnya bisa kelihatan dari sikap orang tersebut, baik dalam kehidupannya, dalam cara bicaranya, terus bagaimana setiap apa yang dia ucapkan kadang-kadang menjadi kenyataan seperti itu kan. Nah, sementara untuk makrifat itu sendiri ya kita mah bicara yang sederhana saja, karena itu kan kita tidak bisa, contohnya saya jauh lah dari makrifat ya mungkin. Karena apa? Karena kalau misalkan menceritakan sesuatu yang kita sendiri belum menginjaknya ya gitu kan, omongannya akan ngambang. Ya akan ngambang. Ya karena banyak ya, ambil contoh banyak penceramah yang menceritakan tentang makrifat tapi dirinya belum makrifat. Ya susah lah. Seperti orang menyuruh tahajud tapi orang tersebut tidak tahajud. Dia tidak akan merasakan ladatnya dan tidak bisa mengasih contoh kenikmatannya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan masalah makrifat itu kan dalam ibadah, misalkan dalam hal yang berhubungan dengan ibadah, ya dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Itu saja. Ketika orang lain merasa beban dalam ibadah, dia itu akan nyaman. Karena apa? Karena memang seolah-olah ya berhadapan dengan kekasihnya. Itulah. Logikanya seperti ini. Ketika kita ngobrol dengan orang yang kita cintai, kita akan betah walaupun berjam-jam. Nah, sementara kalau kita ngobrol dengan orang yang kita benci, jangankan berjam-jam, hitungan menit saja kita sudah bosan. Kadang-kadang ngomong pun ya mata tidak mau natap, kadang-kadang kita yalah bagaimanalah sih ke orang yang benci. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah makrifat, bagaimana kita tidak khusyuk? Wong kita menghadap, ngobrol, istilahnya berdialog dengan orang yang misalkan dengan ini contoh orang ya, karena kita manusia saja dulu, dengan orang yang kita cintai. Nah, sekarang ketika kita beribadah dan di dalam hatinya hanya Allah yang dia cintai, hanya Rasulullah yang dia cintai, secara otomatis bicara dengan sesuatu yang dia cintai akan nyaman. Ya kelihatan ibadahnya itu tidak beban, ibadahnya itu tidak merasa beban. Itulah. Kadang-kadang kan kita masih berat dalam beribadah. Kan ibadah itu tingkatan untuk membedakannya, ketika kita merasa kewajiban dalam ibadah apapun itu, maka diri kita masih terasa tersiksa. Kenapa kita merasa tersiksa? Karena orang yang merasa bahwa itu satu kewajiban, maka ketika kita melaksanakannya seakan-akan merasa terpaksa. Sholat terasa dipaksa, puasa terasa dipaksa, berat untuk melaksanakan. Karena memang masih merasa kewajiban. Yang namanya melaksanakan kewajiban berarti ada beban di hati. Berbeda dengan merasa kebutuhan.
makan, merasa butuh, nggak ada yang nyuruh. Ketika kita merasa lapar langsung makan, bahkan tidak ada makanan kita nyari-nyari makanan. Kenapa? Butuh. Nah itu, jadi bedanya seperti itu saja. Kenapa saya tidak berani ngobrol ke masalah ma'rifat? Karena merasa saya sendiri belum ma'rifat. Artinya ya saya merasakan ketika saya beribadah masih jauh dari khusyuk. Nah susah kan? Ya. Nah saya tidak berani untuk, cuman cirinya seperti itu. Cuman kita semua harus mencapai itu ya. Ya mencapai itu semuanya juga. Ya misalkan caranya untuk menempuh jalan ma'rifat itu banyak. Misalkan dengan berpuasa, dengan berzikir. Banyak kan sekarang misalkan majelis-majelis zikir. Ya tujuannya sama. Tujuannya untuk mencapai mardotilah, untuk mencapai ma'rifat. Untuk mencapai ma'rifat. Ya mungkin ya orang yang sudah ma'rifat itu karena cara beribadahnya udah khusyuk ya, khusyuk ya jelas seperti tadi. Kelihatan banget ya. Ya kelihatan khusyuk, tidak merasa beban, hidupnya nyantai. Ya. Karena semuanya Allah lah di pandangannya. Ketika mendapatkan beban kehidupan nyantai karena tahu itu dari Allah. Bahkan banyak orang yang sudah ma'rifat itu bahkan bahagia ketika dikasih beban. Karena merasa bahwa Allah sedang mencintainya. Kadang-kadang ya obrolannya juga nyeleneh. Allah sedang bergurau dengan saya. Nikmat dikasih apapun. Karena tahu itu dari Allah. Dan Allah itu tidak akan merugikan dirinya. Gitu loh. Kalau kita kan dikasih ujian dikit aja nangis. Nangisnya kita kalau misalkan malam bisa nangis karena nangisi utang, karena nangisi permasalahan kita. Bukan nangis karena dosa kita. Ya kebanyakan sih yang orang-orang yang biasa-biasa kayak kita kan. Jadi nangis itu di setiap malam kadang karena permasalahan sendiri, kita. Permasalahan diri sendiri kan. Ya. Banyak utang, banyak itu inilah, banyak kebutuhan. Jadi intinya bukan masalah kita caranya ibadah gimana terus menghadap Allah. Intinya banyak yang ngawurnya ya seperti itu. Karena ya dari caranya nangis saja sudah menandakan bahwa dia bukan karena Allah. Bukan nangis karena mencintai Allah, bukan nangis karena takut kepada Allah, bukan nangis karena merasa diri banyak dosa dan takut Allah tidak memaafkan, bukan itu. Tapi nangisnya itu karena seperti keegoisannya gitu loh. Dirinya karena merasa Allah tidak adil, merasa Allah itu dan lain sebagainya, menyalahkan Allah. Seolah-olah Allah itu telah membebani diri kita. Seolah-olah yang dilihat kok Allah ke orang lain ngasih nikmat, ke kita mau beban kayak gitu. Seolah-olah Allah itu, padahal apapun yang diberikan Allah itu adalah terbaik buat kita. Adil-adilnya. Saya bahkan punya kisah. Alhasil dulu ketika saya masih bujang, nangisi seseorang yang ketika itu tidak ditakdirkan untuk saya. Nangis seolah-olah Allah itu tidak adil. Karena apa? Karena saya mencintai dia. Wah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika saya sudah menikah dan menemukan jodoh, ternyata ini kasih sayang Allah. Ketika saya menikah dengan si A atau si B, belum tentu bisa seperti ini. Belum tentu menemukan ketenangan seperti ini. Nah, ketika kita sering bertafakur, akan merasakan semuanya itu ada. Makanya ada kata setiap permasalahan pasti ada hikmahnya. Hanya seperti itu. Kalau kita bertafakur, ternyata. Kang Jahid lihat sendiri rumah tangga saya seperti apa, ya kan? Seperti nggak ada beban. Padahal tahu sendiri, ekonomi kadang murat mari. Ya tapi tidak dijadikan permasalahan. Ya. Nah itu salah banyak loh rumah tangga karena ekonomi hancur. Dan lain sebagainya, permasalahan duniawi. Ya. Nah, itu adalah salah satu kasih sayang Allah yang kadang-kadang di awal itu seperti siksaan. Seperti Allah itu tidak adil. Padahal kalau yang udah ma'rifat, yang udah itu adalah nikmat ya. Iya. Nikmat itu. Itu hikmah banyak dan itu akan terasa nanti. Semakin kita bertafakur, semakin kita akan merasakan bahwa tidak ada celah untuk kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Karena apapun yang diberikan adalah nikmat dari Allah. Cuman kita karena tadi juga belum ma'rifat, belum tahu hakikat dari suatu permasalahan, ya kita merasanya bahwa itu sebuah siksaan.
siksaan gitu. Nah itu, jadi sebuah siksaan, merasanya itu, wah ini Allah tidak adil dan lain sebagainya. Padahal justru itulah keadilan Allah, bukan malah sebaliknya. Justru itulah keadilan Allah. Itu salah satunya. Banyaklah. Coba ketika kita mendapatkan permasalahan, contoh ini salah satu kisah. Saya banyak kisah loh yang bisa dijadikan suri tauladan. Pada suatu waktu ya, saya itu kan tahu sendiri pernah saya jadi seorang bos kan, ya kan, dengan penghasilan yang sekian juta per hari lah. Bukan bulan lagi, harian waktu itu tahun 97 Pak 96-an ya. Ya, akhirnya kan bangkrut. Walaupun bangkrutnya itu karena faktor ekonomi, faktor ya moneter kan waktu itu kan. Ya penyebabnya sih bisa cuman ketika ditafakuri, saya ingat bahwa modal saya itu tercampur barang haram di situ. Padahal hanya sekian titik, kalau nggak salah 1.100.000 lah. Barang yang haramnya itu. Waktu itu tahun 96 modal saya itu kurang lebih 1,6 M-an. Coba kalau dihitung sekarang. Waktu itu ya 1,6 M. Dengan harga rokok sekarang itu yang 30 ribuan, waktu itu 550. Bisa dibayangin perbandingan uangnya. Kalau misalkan 1,6 M waktu itu udah berapa modal saya waktu itu? Berarti udah, aset saya udah ratus lebih ya? Ya nggak tahu lah, tinggal dihitung. Waktu itu aset saya. Ya, saya kan pernah ngalamin. Nah, terus bisa melihat, maaf bukan saya merasa diri paling benar, maaf apakah kelihatan saya down? Hancur, meratapi. Padahal dulu saya pernah gitu, banyak. Gitu kan. Atau wah saya kalau nggak atau meratapi lah, seolah-olah menyesali kebangkrutan atau apa. Tidak. Karena justru saya bersyukur. Coba kalau saya tidak bangkrut waktu itu, sementara modal tercampuri dengan barang yang tidak haram, berarti selamanya saya hidup dengan barang yang haram. Ya. Ketika ada barang haram di dalam tubuh kita, apa yang kita makan? Kaipatuk balu sholatukum wa du'aukum wa fi jawfikum haram. Bagaimana mau diterima sholatnya, doanya ketika di dalam tubuh ada barang haram di dalam perut. Nah, itu kan kasih sayang Allah. Akhirnya dibangkrutkanlah. Karena apa? Karena Allah sayang. Supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak terus-terusan. Itu salah satu contoh. Nah, kalau diterima dengan baik, kalau diterima dengan tafakur, justru kita akan bersyukur dengan kebangkrutan. Bahkan tahu sendiri, saya pernah memimpin salah satu perusahaan, memimpin salah satu ya bisa dibilang lembaga kesehatan semacam itu. Tapi toh ternyata, dan saya lebih nyaman kehidupan yang seperti sekarang ini. Padahal secara ekonomi jauh. Bisa dinikmati sekarang ya, apapun yang terjadi kan ini adalah nikmat dari Allah. Terus kalau waktu itu sampean sukses, nggak bakalan ketemu saya dan nggak bakalan ngobrol seperti ini. Dan ya salah satu hikmahnya, ya maaf ya, mungkin tidak ada kayaknya tidak ada pengajian mingguan di atas seperti itu. Karena pada dasarnya dengan wasilah saya kembali ke kampung, terus saya mendirikan muda-mudi waktu itu, dan juga saya mendirikan pengajian mingguan kayak gitu kan. Ya seperti itu. Ya bukan merasa karena nggak mungkin kan saya berjalan sendiri. Ya. Tapi ya setidaknya idenya itulah, setidaknya idenya. Ya itulah salah satu. Ternyata banyak hikmahnya. Terus yang baru-baru lah, saya tiba-tiba tidak bisa bayar kontrakan baru-baru kan. Ini baru beberapa tahun kan. Ya di perantauan sana sama keluarga, pulang akhirnya tidak bisa bertahan. Itu akhirnya apa? Coba kalau misalkan saya tidak bangkrut, tidak mungkin saya memiliki rumah ini, karena kabar pun tidak akan tahu. Iya kan? Apa mungkin saya memiliki rumah ini yang di tempat ini? Nggak bakalan. Karena dengan harta sebanyak itu tidak akan pernah memiliki
rasa kesenangan juga mungkin. Ya itu. Terus juga mungkin kabarnya juga tidak akan tahu kan bahwa ini rumah ini akan dijual. Iya, ya kan? Tidak tahu. Ya, kalau saya tidak pulang kan. Mungkin tidak menarik juga kalau waktu itu sekarang ini kan udah dibeli. Waktu itu kita punya uang nggak bakalan tertarik dengan rumah. Tapi sekarang kalau udah merasakan inilah hakikat dari saya pulang ke kampung, hasilnya seperti ini, ya mungkin ini. Nah seperti itulah pada sederhananya hakikat itu. Iya, betul. Itu sebenarnya kan di dalam kejadian sehari-hari itu kan ada. Sebenarnya sudah tercermin. Itulah sebenarnya kasih sayang Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki sesuatu. Pada waktu itu saya berdoa ya benar-benar berdoa untuk bisa membayar rumah. Kebetulan rumahnya dua rumah saya kontrakin, satu kantor. Tidak tapi pernah kebeli. Malah rezekinya seolah-olah nutup. Yang mengharuskan saya pulang. Terus berapa bulan saya tahun kan, berapa tahun hidup dalam tahu sendiri. Kalau menurut orang penuh penderitaan. Tapi apakah dianggap penderitaan? Ya nyaman aja, nyantai aja. Karena yakin. Saya punya keyakinan apapun yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terbaik. Cuman saya tidak mengerti hakikat dari sebuah permasalahan. Itu saja karena kebodohan. Ya, itulah teman-teman ya obrolan. Jadi kita simpulkan obrolan ini. Jadi ketika kita ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seberat apapun beban yang kita terima itu tidak akan merasa berat, akan terasa ringan. Dan itu telah saya buktikan sendiri. Ini ya, Kang Jahid tahu sendiri lah. Ini bukan cerita isapan jempol. Hampir tahu bagaimana saya dari ya walaupun hanya kata orang mungkin sukses jatuh. Tapi ya hidup begini aja, nggak masalah gitu. Ya kenapa ya? Karena tadi menyadari. Ya baik teman-teman, semoga ada manfaatnya ya. Karena memang kalau terus ngobrol permasalahan itu ya tidak akan ada selesainya gitu kan. Semoga bisa mengambil hikmah ya dari obrolan santai kita ya di kesempatan ini. Dan semoga teman-teman juga bisa lebih baik lah kehidupannya di masa yang akan datang. Intinya apapun yang diberikan Allah, terima dengan ikhlas dan ridho, bahwa yakinlah itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala apapun bentuknya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendolimi makhluknya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.